Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan kesehatan, kita semuanya masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut apapun dari kita semuanya, melainkan hanya beribadah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sendiri itu tidak ada sedikit pun manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bersyukur itu akan kembali manfaatnya untuk kita sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka sungguh aku akan tambahkan nikmat yang lainnya, dan tatkala kalian berkufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Tak lupa salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan ke baginda alam, Nabi kita yang membawa kita dari alam jahiliyah menjadi alam yang penuh dengan ilmiah ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at dan juga kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, para pendengar yang budiman, insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mengulang atau menjelaskan tentang pentingnya mencari ilmu dan pentingnya ilmu tersebut. Hadirin yang berbahagia, ilmu itu merupakan sebuah penentu untuk kita semuanya. Apakah kita ini akan selamat, akan bahagia ataupun tidaknya. Karena ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan sebuah tolak ukur untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini menandakan bahwasanya begitu penting ilmu ini untuk kita miliki. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia untuk menuntut ilmu, hendaklah dia untuk memiliki ilmu. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dia memiliki ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia menuntut ilmu, hendaklah dia memiliki ilmunya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Qur'annya, waqul, dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengatakan, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ini ilmu. Ini menandakan bahwasanya ilmu itu sangatlah penting, dan untuk mencari ilmu ini tidak ada batas usia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Carilah ilmu dari mulai dilahirkan sampai kita ini, sampai ke liang lahat kubur, sampai kita mati, kita masih harus wajib untuk mencari ilmu. Karena apa? Karena kalau dibatasi dengan ilmu, tatkala ada orang-orang yang telah mempelajari ilmu, mungkin di masa mudanya atau pas masa remajanya dia tidak mencari ilmu, sedangkan sudah masa tua dia baru menginginkan mencari ilmu. Kalau ada rasa malu ataupun terlambat, maka itu sangat berbahaya. Yang padahal mencari ilmu tidak ada batas usianya, sampai kita mati harus kita mencari ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Mubarak ketika ditanya, wahai Ibnul Mubarak, sampai kapan kita ini harus mencari ilmu? Beliau mengatakan, mencari ilmu itu sampai kita mati. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mencari ilmu sampai waktu kita nanti dikuburkan, insya Allah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kisah daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau merupakan nabi yang paling kaya, sekaligus di dunia ini yang terkaya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai saat ini pun tidak ada yang memiliki kekayaan seperti yang beliau miliki. Kalau kita lihat daripada kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika beliau ditawarkan, khuyyira li Sulaiman minal ilmi wal mulki wal mali. Beliau ditawarkan, dikasih 3 pilihan. Apakah engkau ingin memilih ilmu atau harta atau kekayaan, kerajaan? Fakhtarul ilma, maka Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, lalu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'utiyal mulku wal mal. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan harta kekayaan yang melimpah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan pula kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari kisah ini bisa kita pahami bahwasanya kebahagiaan bisa diraih, bisa didapatkan dengan ilmu yang kita miliki. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya untuk bermuhasabah diri. Marilah kita semuanya untuk introspeksi diri. Seberat mana atau sebanyak mana ilmu kita ini sudah kita miliki. Apa saja yang sudah kita ketahui dan apa saja yang belum kita ketahui. Karena kita yakin bahwasanya kita ini masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Meskipun kita sudah puluhan tahun mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapat hanyalah setitik daripada tinta-tinta yang ada di dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa taala itu mengibaratkan seandainya keilmuan di muka bumi ini, ilmu Allah Subhanahu wa taala diibaratkan air yang ada di lautan, maka ilmu yang kita miliki itu hanyalah setetes air yang turun terhadap lautan tersebut. Maka dari itu para hadirin yang mulia, kita harus menyemangatkan diri kita, harus memberikan motivasi diri kita, supaya kita selalu mengingat tujuan kita, tujuan yang hakiki kita, yaitu untuk apa? Untuk kita berpindah terhadap kehidupan yang hakiki, yaitu hidup yang abadi nanti di akhirat. Dan yang harus kita lakukan sekarang adalah istimdadul yaumir rahil, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita ini harus mempersiapkan untuk hidup yang abadi nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak dan kita mendapatkan juga ilmu yang bermanfaat, seperti halnya yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan sohbet atau ceramah yang singkat ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat para hadirin semuanya. Khudma sofa wa da'ma qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.